warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Nasikin, CGP Angkatan 7 dari SDN Dawan, Kecamatan Tegarang, Kabupaten Bondowoso. Di sini saya akan mengadakan coaching untuk supervisi akademik, yaitu pada modul 3.3. Di sini saya akan ditemani dengan rekan saya yaitu Bu Tutu Hidayah. Bagaimana Bu Hidayah kabarnya? Alhamdulillah. Seperti yang sudah saya sampaikan pada Bu Tutu bahwa rencananya saya akan mengadakan observasi di kelas Bu Tutu. Mana Bu Tutu, apakah sudah siap? Ya, alhamdulillah ini sudah saya siapkan terkait dengan RPP, media pembelajarannya juga, kemudian tugas-tugas apa nanti yang harus diselesaikan oleh anak-anak. Sudah saya siapkan semua. Alhamdulillah kalau gitu sudah siap Bu ya. Terus besok muatan apa Bu yang akan diajarkan Bu Tutu? Kebetulan besok saya akan mengajar kelas 5 bidang studi PJUK. Dan tema yang akan saya ajarkan adalah pemeliharaan kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Kemudian pemeliharaan kesehatan diri dan orang lain dari penyakit menular dan penyakit tidak menular. Tentang kesehatan Bu ya. Tentang kesehatan. Nah, terus nanti tujuan pembelajarannya apa Bu? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Bu ya. Tujuan pembelajarannya ini nanti supaya anak-anak memahami konsep dan juga bisa menerapkan bagaimana cara-cara menerapkan atau memelihara kebersihan alat reproduksi untuk diterapkan di keseharian mereka. Oh, bagus Bu ya. Terus ini area apa Bu yang dikembangkan dari yang tidak dicapai dalam pembelajaran PJOK di fokus pada kesehatan ini kan? Ya. Jadi pemeliharaan kesehatan diri dan orang lain juga dari penyakit menular dan penyakit tidak menular. Kan nanti itu bagaimana cara memelihara kebersihan alat reproduksi dan seandainya itu tidak dijaga nanti penyakit apa yang akan terjadi begitu Pak. Dan ada juga penyakit yang menular dan ada yang tidak menular. Nanti tujuannya supaya anak-anak bisa memahami itu dan bisa menerapkan apa yang saya sampaikan nanti itu keseharian. Mungkin bisa diceritakan nanti skenario pembelajarannya mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutupnya. Yang pertama-tama kegiatan awal nanti saya seperti biasa akan menyapa murid, menanyakan keadaan mereka, kemudian saya akan mencoba menumbuhkan semangat nasionalisme mereka dengan menyanyikan satu lagu nasional. Kemudian nanti untuk kegiatan intinya, pertama saya akan melakukan flashback Pak. Jadi refleksi. Jadi materi yang sudah saya sampaikan di minggu lalu akan saya hubungkan lagi akan saya ingatkan lagi ke anak-anak. Kemudian setelah itu saya akan menyampaikan tema yang menjadi tema pokok hari itu, yaitu pemeliharaan kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Gitu Pak. Kemudian nanti anak-anak akan diberikan tugas secara berkelompok. Nah di situ nanti ada 4 unsur penting yang harus dijalankan, yaitu adanya peserta dalam kelompok, kemudian aturan dalam kelompok, upaya
upaya belajar setiap kelompok dan adanya tujuan yang akan dicapai di setiap kelompok. Ya, sudah rinci sekali Bu ya, proses pembelajarannya mulai dari kegiatan awal, inti dan penutup ya. Nah, terus nanti strateginya bagaimana ini Bu? Strategi yang disiapkan adalah pembelajaran kooperatif, di mana terdapat 4 unsur penting yang perlu diperhatikan pada strategi pembelajaran kooperatif ini, yaitu adanya peserta dalam kelompok, adanya aturan pada kelompok, adanya upaya belajar setiap kelompok, dan adanya tujuan yang harus dicapai pada kelompok. Intinya betul-betul nanti akan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif atau kooperatif learning ya. Media yang dipakai apa aja Bu? Media yang saya pakai nanti ada gambar Pak, gambar tentang yang terkait dengan pemeliharaan kebersihan alat reproduksi itu Pak. Kemudian juga ada media-media seperti kertas plano itu untuk sebagai media anak-anak mengerjakan tugas kelompok itu. Baik Bu, saya kira udah rinci dan lengkap sekali tadi ya, mulai dari kegiatan inti sampai kegiatan akhir, sampai akhirnya strategi media pembelajaran juga sudah siap semua, SPP-nya juga sudah siap semua. Rencananya kapan ini akan dilaksanakan kegiatan belajar mengajar ini? Hari apa, tanggal berapa ya? Kegiatan belajar mengajar tersebut akan saya laksanakan hari Jumat ini ya. Jumat tanggal 26 Mei 2020. Ya Bu, terima kasih Bu ya atas waktunya dalam kegiatan pasca observasi ini. Kita nanti akan ketemu lagi di kelas pada kegiatan observasi. Jadi nanti saya akan masuk di kelas yang betul untuk mengobservasi kegiatan belajar mengajar betul. Nah, setelah itu nanti kita akan ketemu lagi Bu, selain di observasi juga di pasca observasi bersama pengajar praktik saya yaitu Pak Ismail. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak, semoga sukses Pak. Amin. Semoga kita sukses semua. Amin. Baik, terima kasih. Itu adalah kegiatan pasca observasi saya bersama Ibu Tutu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
menjaga kebersihan menjaga kebersihan alat reproduksi. Kalian tentu ingat, materi ini berkaitan dengan materi yang sudah Bu Guru sampaikan minggu yang lalu, yaitu tentang pubertas ya. Pubertas atau dikenal dengan istilah puber ya. Apa pubertas itu? Apa ada yang masih ingat? Ya. Pubertas adalah masa anak-anak ke dewasa. Iya, pubertas adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke Dewasa. dewasa. Ciri-ciri pubertas juga sudah kita bahas ya. Kemudian, apa itu alat reproduksi? Sebelum kalian tahu bagaimana cara menjaga kebersihan alat reproduksi, kalian harus tahu dulu ya. Apa itu alat reproduksi? Nah, reproduksi sendiri itu artinya adalah perkembangbiakan. Alat reproduksi adalah alat perkembangbiakan yang ada pada makhluk hidup ya. Tentunya pada manusia dan hewan itu berbeda. Misalnya kalau ikan perkembangbiakannya melalui bertelur. Kalau manusia beranak ya. Alat reproduksi ini dibedakan antara perempuan dan laki-laki, itu dibedakan ya, berbeda. Kalau laki-laki, alat reproduksi atau pada umumnya disebut alat kelamin ya. Kalau laki-laki disebut alat reproduksinya itu penis. Sedangkan pada perempuan alat reproduksinya itu vagina ya. Nah, alat reproduksi ini harus kita jaga kebersihannya ya. Ada cara-cara untuk menjaga kebersihan alat reproduksi atau alat kelamin ya. Cara menjaga kebersihannya bagaimana? Satu, yang pertama adalah apa itu? Yang pertama mencuci tangan. Kenapa kok harus mencuci tangan? Coba perhatikan. Tangan ya, ini adalah anggota tubuh yang rentan terkena kotoran atau kuman. Kadang tidak sengaja kita garuk-garuk. Ya, kadang kita masuk ke dalam celana ya untuk garuk-garuk ya. Maka dari itu tangan kita harus selalu dalam keadaan bersih ya. Kita pegang uang, kita tidak menyadari kalau uang itu merupakan salah satu sarang kuman ya. Karena sudah banyak orang yang memegang. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, membersihkan diri setelah ya. Apa BAB itu? Buang air besar atau beol ya. Kalau BAK ya, buang air kecil anak-anak. Jangan lupa setelah buang air besar atau buang air kecil, jangan lupa
Bisa pakai tisu, bisa pakai handuk. Kenapa Bu Guru kok harus dilap? Ya, karena kalau tidak dilap, kulit di area alat reproduksi atau alat kelamin akan menjadi lembab, ya, basah atau lembab. Nah, lembab itu nanti memudahkan jamur-jamur atau bakteri itu tumbuh di sana. Akhirnya apa? Kalian akan merasa gatal, ya. Itu kenapa kok harus dikeringkan atau dilap. Selanjutnya, jangan kalian sempaknya dipakai salinnya 2 hari sekali, ya, tidak boleh, ya. Pesing atau pesing, ya. Maka dari itu harus salin setiap hari, ya. Itu nomor 4. Kemudian selanjutnya, nomor 6. Apa itu? Nomor berapa ya? Nomor 5, ya. Nomor 5. Salah Bu Guru, ya. Biasakan buang air di toilet atau kamar mandi. Siapa di sini yang masih suka buang air di sungai? Ya, pasti masih ada di sini yang sering buang air di sungai. Ya, buang air selayaknya harus di toilet atau di kamar mandi. Buang air besar, buang air kecil, ya, BAB atau BAK harus di toilet. Selain itu adalah perbuatan terpuji, ya, itu juga dia tidak mengganggu orang lain. Anak-anak, kalau kamu beol sembarangan, ya, beol di sok-sok kali misalnya, ya, kalinya ada airnya, ya, nanti baunya kemana-mana.
Kenapa? Ya. Kalau pakai celana yang ketat, ya, otomatis peredaran darah kita tidak iya, peredaran darah kita tidak lancar. Setelah kalau sudah tidak lancar, kenapa? Metabolisme tubuh akan naik atau suhu tubuh akan naik. Pada akhirnya akan berkeringat. Ya, kalau sudah keringat kan timbul apa? Akan timbul berkembang biaknya apa? Kuman dan penyakit. Ya, anak-anak, keenam cara menjaga kebersihan alat kelamin kalau tidak dilakukan oleh kalian sejak dini, sejak sekarang, mulai sekarang ya, itu akan menimbulkan berbagai macam apa? Penyakit anak-anak. Tapi sebelum itu, Bu Guru ingin kalian sekarang membentuk kelompok dulu. Ya, ini sudah kelompoknya ya. Ada 1, 2, 3 kelompok. Tugasnya apa? Nah, coba Bu Guru ingin tahu. Coba kalian tuliskan diskusi berkelompok ya. Kira-kira apa ya tujuannya menjaga kebersihan alat reproduksi? Apa ya manfaatnya apa? Tujuannya apa? Ya, kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ya. Bentar. Ini ya. Kira-kira apakah tujuan dari kita harus menjaga kira-kira apa? Coba kalian diskusikan. Kira apa ya? Boleh. Ini ya. Boleh kelompoknya cari sendiri. Boleh 2 orang, boleh 3 orang, boleh. Ya. Nanti kalau kalian bacakan di depan, kasih nama kelompoknya. Ya, diskusikan dengan teman-teman.
Boleh dituliskan lebih dari satu. Oh iya. Manfaatnya apa?
aktivitas BAB atau BAK tidak terganggu. Aktivitas BAB dan BAK tidak terganggu. Tidak terganggu. BAK tidak terganggu. Kemudian yang keempat, dapat beraktivitas dengan nyaman, ya. Dapat beraktivitas dengan nyaman. Dapat beraktivitas dengan nyaman. Nah, itu tadi adalah manfaat dari kenapa kita harus menjaga alat kelamin atau alat reproduksi. Sudah tahu ya sekarang ya? Jadi mulai hari ini kalian harus bisa masing-masing menjaga alat reproduksi kalian supaya terhindar dari berbagai macam penyakit, supaya beraktivitas lebih nyaman, supaya di area bersih menjadi sehat. Kemudian satu lagi apa? Apa? Itu ada 4 ya. Ada 4 manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. Anak-anak, itu saja ya yang bisa buku ini karena waktunya sudah mepet ya. Sebelumnya mari kita berdiri dulu. Tetap semangat ya belajarnya, setiap hari tetap semangat. Masih ingat gerak lagu sekolah sehat? Masih ya? Boleh di belakang, boleh di tengah, boleh di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Muhammad Nasikin adalah CGP angkatan 7 dari SDN Dawan, Kabupaten Bondowoso. Di mana pada hari ini saya akan melanjutkan tahapan aksi nyata modul 3.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik, yaitu bersama rekan saya Bu Tutu Hidayah. Selamat pagi Bu Tutu. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Siap ya. Bu Tutu, kita akan melanjutkan percakapan kita di mana kita sudah melaksanakan tahapan yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, dan sekarang kita akan melaksanakan tahapan ketiga yaitu pasca observasi. Ya. Nah, untuk bagaimana kemarin waktu pembelajaran apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan pembelajaran untuk kelas 5 kemarin? Alhamdulillah
merupakan hal baru dalam menyusun perencanaan pembelajaran di kelas, yaitu FPP yang berdiferensiasi dan nama PSD. Nah, dari pembelajaran itu mungkin ada sesuatu yang ibu rasakan, atau mungkin ada kekurangan atau hambatan atau kendala. Iya, pada waktu itu kendalanya atau hambatannya yaitu Pak, dalam mengkondisikan anak-anak, karena waktu itu kan tugasnya kelompok. Nah, ya, jadi ada beberapa kelompok, ada 3 kelompok waktu itu. Ya, kesulitannya itu saja, mengkondisikan kelompok itu. Kadang kan si kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 belum, nanti kelompok 1 ini bicara sendiri, ngomong sendiri, sedangkan yang kelompok yang lainnya masih belum selesai gitu, Pak. Jadi kendalanya mengkondisikan siswa ya, Ya, dimana siswa bisa belajar dengan tertib, gitu ya. ya. Terus inginnya bagaimana Bu Tutu ketika di kelas dalam pembelajaran itu, kepinginnya seperti apa? Inginnya saya pembelajaran itu lebih menarik dan berpihak pada anak-anak, supaya tidak jenuh atau tidak bosan dalam mengikuti pelajaran yang saya tunjukkan. Kalau seandainya ini kalau saya kasih rentang nilai 1 sampai 10, nah, ketika pembelajaran berlangsung kemarin Bu Tutu di posisi nilai berapa itu? Berapa ya? Sekitar 70 gitu lah. 7 ya? Ya, 70. Terus inginnya nanti mencapai nilai berapa? Paling tidak 90. 9 ya? Terus ada keinginan untuk lebih baik lagi Bu ya, tidak hanya puas hanya seperti yang kemarin itu ya. Iya, Pak, ya. Terus alhamdulillah Bu mempunyai keinginan itu. Terus rencananya bagaimana Bu untuk kedepannya supaya bisa mencapai nilai itu dengan tadi kondisi kelas yang belum bisa terkondisikan, supaya lebih baik menurut Bu Tutu bagaimana? Menurut saya kemarin itu kelemahannya juga di seperti media pembelajaran yang menyenangkan, kurang ya? Itu yang akan saya tingkatkan ke depannya nanti gitu. Jadi anak-anak supaya apa ya Pak ya, merasa lebih semangat, lebih senang lah, biar tidak vakum gitu anak-anak Pak. Jadi biar lebih aktif lagi. Jadi intinya ke depan nanti itu akan menyediakan media-media yang menyenangkan untuk anak-anak, sehingga anak-anak bisa fokus dalam media itu. Selanjutnya anak-anak bisa terkondisikan fokus ke media itu ya. Terus Bu, nanti Bu akan menyiapkan media itu ya. Rencananya ini kapan Ibu ya untuk media-media itu tersiapkan untuk pembelajaran berikutnya, bisa terlaksana kapan kira-kira itu? Secepatnya Pak. Secepatnya ya? Secepatnya harus disiapkan ya. Jadi tadi itu sudah ya, kalau kendalanya itu tidak mengkondisikan, kurang ya, dan hambatannya juga masalah media, dan media itu juga akan membantu Bu Tutu untuk diubah lagi atau mungkin ditambahi media yang lebih menarik Bu ya. Terus kan untuk pembelajaran yang lebih baik, mungkin Bu Tutu butuh seseorang, guru atau rekan atau kepala sekolah untuk mendampingi, atau mungkin sebagai teman ngobrol lah ya, untuk sharing. Kira-kira ada enggak Bu? Tentunya yang utama saya perlu dukungan juga Pak, dukungan dari kepala sekolah yang utama itu nanti. Kemudian saya juga
perlu dukungan dari teman-teman rekan-rekan sejawat gitu Pak. Jadi untuk menilai kekurangan saya di mana dan untuk bisa sharing lah gitu Pak, kekurangannya di mana, sebaiknya seperti apa begitu. Ya mungkin nanti Pak Nasikin bisa menjadi partner lah buat saya. Siap, agar supaya saya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran saya Pak di kelas. Saya betul-betul ingin meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Bagus Bu. Ya. Jadi nanti rencana ini akan kita laksanakan secepatnya Bu ya, dengan itu dengan akan berpartner untuk sharing dengan kepala sekolah atau teman sejawat, atau mungkin bisa dengan saya untuk meningkatkan pembelajaran Bu Tutu ya. Ya. Baik Bu Tutu, saya kira bagus sekali itu apa yang Bu Tutu rencanakan tadi ya. Dan semoga rencana yang sudah tindak lanjut ini ya nanti sudah kita bicarakan ini bisa ditindaklanjuti lagi ke depannya agar ya tidak berhenti di sini saja ya, tidak berhenti di sini saja, terutama jika kita minta dukungan kepada kepala sekolah dan sejawat dengan saya sharing berbagi ilmu, jadi bukan saya pintar bukan ya, kepala sekolah pintar ya, karena ini hanya berbagi ilmu saja ya untuk kebaikan kita bersama. Mungkin itu Bu ya yang bisa saya bicarakan dengan Bu Tutu. Terima kasih sebelumnya karena sudah mendampingi saya selama ini mulai dari tahap pra observasi sampai dengan pasca observasi ini. Terima kasih banyak. Saya kira itu tahapan dari pasca observasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.